Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika peminatan bersama dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pada materi aplikasi turunan. Untuk pembelajaran hari ini masih dengan media yang seadanya karena Ibu sedang mengungsi karena rumah Ibu masih kebanjiran. Nah, kita langsung aja. Materi hari ini yaitu mengenai fungsi naik dan juga fungsi turun. Silahkan disimak. Nah, jadi fungsi naik dan fungsi turun itu bisa kita tentukan dengan menggunakan turunan. Tapi sebelum itu Ibu jelaskan terlebih dahulu apa maksud dari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, jadi di sini misalkan ini Ibu punya sebuah grafik. Grafiknya itu bisa aljabar, bisa trigonometri, tapi di sini Ibu contohkan yang trigonometri aja. Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah grafik. Nah, pada grafik ini dia kan punya ada gunung dan juga ada lembahnya. Nah, yang ini gunungnya, yang ini lembahnya. Nah, jadi pada grafik ini dia juga punya interval atau punya titiknya masing-masing. Maksud Ibu di sini ada 0, 15 dan seterusnya. Nah, yang namanya fungsi naik artinya kan fungsinya naik tuh, berarti dari titik yang rendah ke atas. Nah, jadi misalkan dari sini. Nah, dari sini ke sini itu dinamakan dengan fungsi naik. Sedangkan kalau dari atas gunung menuju ke lembah, nah itu dinamakan dengan fungsi turun. Nah, jadi di sini misalkan kalau dia fungsi naik berarti intervalnya kan dari 0 sampai 15 derajat. Kalau dia fungsinya turun berarti dari 15 sampai 30 derajat. Yang mana lagi nih? Misalkan kalau turun dari 45 60, naik lagi dia dari 60 ke dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Bisa kita tentukan dengan menggunakan turunan. Nah, silahkan kalian catat judulnya, lalu gambarkan grafiknya. Tuh, digambar aja, di pause. Setelah itu baru kalian catat syaratnya. Nah, ini lanjutannya. Ibu bacakan ya. Jadi, jika f(x) merupakan suatu fungsi, maka berlaku jika f aksen x lebih dari 0, maka kurva fx naik. Nah, intinya ini kalau turunannya lebih dari 0, maka dia dikatakan dengan fungsi naik. Sedangkan jika turunannya itu kurang dari 0, maka dia dinamakan dengan fungsi turun. Nah, itu intinya. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya, biar mudah difahami. Nah, misalkan di sini interval x yang membuat kurva fungsi f(x) yang ini selalu turun adalah, nah berarti soalnya ini kita menginginkan fungsi turunnya. Nah, intervalnya pada fungsi turun berapa? Caranya adalah kita tulis aja dulu si fungsinya tadi. Fungsinya kan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 2. Nah, untuk menentukan fungsi turun, ya pasti kita harus menurunkan fungsinya dulu. Nah, turunan dari x pangkat 3, 3x kuadrat. Turunan dari min 6x kuadrat, min 12x, turunan 9x adalah 9, ini habis. Nah, selanjutnya, karena tadi soalnya selalu turun, berarti kan kalau fungsi turun dia kurang dari atau lebih dari? Iya, kurang dari lah, berarti kurang dari 0. Nah, kalau kita perhatikan lagi nih, fungsinya yang ini kan bisa nih kita sederhanakan dengan cara membagi 3. Biar mudah aja, tapi kalau misalkan nanti dia tidak bisa disederhanakan, gak usah disederhanakan, ini biar mudah aja. Berarti menjadi x kuadrat, ini 12 bagi 3, 4x, 9-nya bagi 3, 3, 0-nya juga dibagi 3, 0 bagi 3 kan adalah 0. Nah, sekarang kita cari nilai x-nya. Kalau mencari nilai x di sini berarti kita harus memfaktorkan. Berarti ini Ibu sama dengan kan 0 dulu ya, karena kita kan mau cari nilai x. Berarti di sini x, di sini x. Oke. Angka berapa dikali angka berapa agar 3? Kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Berarti di sini 3 kali 1 ya, minus minus. Nah, jadi kita cari sama dengan K0, yang ini sama dengan K0, berarti X sama dengan pindah ruas 3. Atau
Di sini yang X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah, di sini kan ada 2 nih, X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Nah, jadi untuk X yang kecil nilainya itu kita beri nama dia X1. Nah, ini kan berarti ini 1 nih. Berarti kita nama dia 1 karena dia lebih kecil. Sedangkan 3 ini lebih besar, jadi kita namai dia dengan X2. Nah, selanjutnya untuk menentukan intervalnya, kalian ini harus ingat nih. Nah, ini ingat nih, Bu kasih tulisan aja. Jadi, jika itu tandanya kurang dari, ini kan kurang dari. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X1 dikurang X kurang dari X2 kalau kurang dari. Kalau misalkan nanti di soalnya dia lebih dari, maka HP-nya itu adalah ada 2 tuh biasanya. Bisa gimana ya nulisnya biar muat. X kurang dari X1 atau X lebih dari X2. Nah, kira-kira kelihatan nggak tuh? Nah, ini harus kalian ingat ya. Nah, tuh. Nah, sekarang kita ke sini. Kalau kalian sudah menemukan nilai X1 dan X2-nya, langsung aja hasilnya apa? Jadi, fungsi fx, karena soalnya mau turun, tadi kan turun di interval apa nih? Karena di sini kurang dari, berarti kita pakai HP-nya yang atas ini. X1 kurang dari X kurang dari X2. X1-nya kan 1. Dia pasti yang kecil itu di sebelah kiri. Kurang dari X kurang dari 3. Ini jawabannya. Soal nomor 2 ini sama seperti nomor 1, tapi fungsinya Ibu buat fungsi trigonometri. Nah, jadi kita mau menentukan fungsi naik dari fungsi trigonometrinya dengan interval 0 sampai 360. Oke, langsung aja. Berarti kan langkah pertama kita tulis aja dulu fungsi yang ingin kita tentukan. Cos 2x. Nah, karena menentukan fungsi naik, berarti kita harus turunkan. Turunan dari cos 2x berapa? Dia benar. Min 2. Cos turunannya min sin 2x. Nah, kalau lupa buka lagi catatannya. Selanjutnya, karena kita menginginkan fungsi naik, berarti syaratnya tadi, syarat yang sebelumnya, dia harus lebih dari atau kurang dari? Lebih dari 0. Nah, untuk menentukan nilai X-nya pada fungsi trigonometri, berarti kan ini langkahnya atau caranya sama seperti kalian mencari titik stasioner sebelumnya. Nah, karena kita mau mencari nilai X atau mencari nilai titik stasionernya, berarti ini agar lebih mudah itu Ibu sama dengan K0 dulu, karena kita mau mencari nilai X-nya lah, gak apa-apa. Selanjutnya, nah ini kan Ibu hilangkan min 2-nya, berarti sin 2x sama dengan 0 dibagi min 2 adalah 0. Nah, kalau udah sampai sini, kita bisa mencarinya dengan persamaan trigonometri. Nah, sip. Berarti ini karena di sini 2x, berarti 2x. Oh, sorry, Ibu lupa satu langkah. Nih, betul di sini. Sin 2x sama dengan, nah ini kan 0, berarti sin berapa derajat yang nilainya 0? Iya, sin 0 derajat. Nah, udah kita masukkan ke persamaan trigon. Nah, ingat kalau sin rumusnya kan x, karena di sini 2 berarti 2x sama dengan alfa. Alfanya berapa? 0 derajat. Oke, ditambah K dikali 360 derajat. Ini masih ada 2-nya, berarti kita bagi dulu dia dengan 2. 2x dibagi 2, x. 0 dibagi 2, 0 derajat. Ditambah K dikali 360 bagi 2 adalah 180 derajat. Nah, baru kita masukkan nilai K-nya dimulai dari 0. Nah, X sama dengan 0, K
K dikali 0 ada 0 tambah 0 derajat. Langsung aja Ibu lah. K sama dengan 1. X nya sama dengan, nih Ibu langsung aja, K nya adalah 1 kali 180 tambah 0 180 derajat. Kalau K nya sama dengan 2, nah Ibu langsung aja lah, 2 K nya diganti 2 kali 180 derajat 360 tambah 0 360 derajat. Nah udahlah, udah cukup karena kan sampai 360 aja. Berarti kalau sin ada 2 kan persamaannya 2x. Oke, selanjutnya rumusnya itu adalah 180 dikurangi alfa. Alfanya tadi berapa? 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah ini Ibu langsung aja bagi 2. Berarti sini X. 180 kan dikurang 0, 180 bagi 2 adalah 90 ya. Ditambah dengan K dikali 360 bagi 2 180 derajat. Nah udah sama kayak yang satunya, kita mulai dari 0 kayaknya. Nah 0 kali 180 0 tambah 90 derajat 90 derajat. Kalau K nya 1, X nya sama dengan, kalau K nya 1 kan 1 kali 180 tambah 90 270 derajat. Lanjut lagi, K sama dengan 2, X sama dengan, nah ini 2 nih, 2 kali 180 360 tambah 90 adalah 450 derajat. Oke, lanjut lagi. Oke, nah tadi kan kita sudah punya nih 6 titik yang kita temukan. Tapi karena di soal itu dari 0 sampai 360 aja, jadi kita pilih titiknya yang memenuhi. 0 masuk, 180, 360 masuk, 90, 270 masuk, sedangkan 450 enggak ya. Nah selanjutnya untuk soal nomor 2 pada fungsi trigonometri ini agak berbeda dengan yang nomor 1 yang fungsi aljabar. Kalau yang nomor 1 kalian kan tadi langsung bisa menentukan hasilnya itu dengan hanya melihat ini atau mengingat ini. Nah kalau pada fungsi trigonometri ini nggak berlaku ya, kalian harus mencari intervalnya itu dengan menggambar garis bilangan. Nah sekarang langsung aja nih Ibu gambarkan garis bilangannya. Oke, nah ini sudah Ibu gambarkan garis bilangannya, itu dari 0 sampai 360 derajat ya, karena sesuai dengan yang ini. Nah selanjutnya kita uji titik. Sebelum Ibu uji titik nih kan ada beberapa daerah, Ibu namai aja dulu dia. Di sini kan ada daerah A, di sini dari 0 sampai 90, lalu dari 90 sampai 180 itu daerah B, sedangkan yang ini daerah C, dan yang ini adalah daerah D. Nah selanjutnya untuk menentukan intervalnya kita harus uji titik. Nah uji titik ini kan Ibu mulai dari untuk daerah A ya. Nah untuk daerah A itu Ibu ambil misal nilai X nya adalah, berarti nilai X dari 0 sampai 90 derajat kita ambil satu buah titik, tapi kalian harus ngambil itu nilainya yang sudutnya istimewa. Misalkan Ibu ambil 30 derajat. Nah terserah, bebas, kalian mau 60 derajat juga nggak apa-apa, mau 45 juga nggak apa-apa. Kita masukkan nih yang ini tadi ke X sama dengan 2, Ibu tuliskan aja ya. Substitusi, misalnya X substitusi ke fx-nya, ke fungsi fx-nya. Jangan keturunannya, fx-nya kan adalah cos 2x. Nah, fx atau y itu sama aja ya. Nah, karena kita ambil 30 derajat, Ibu tulis cos 2 dikali 30 derajat. Nah, berarti cos 60 derajat. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Nah setengah ini dia bilangan positif kah atau bilangan negatif?
positif. Oke, karena dia bilangan positif, maka di daerah A itu adalah positif tandanya. Nah, berarti dia fungsi naik. Kita cari lagi yang di daerah B, karena sampai daerah D nih. Ibu tulis lagi untuk daerah B. Misal nilai X-nya adalah dari 90 sampai 180, Ibu ambil yang 120 derajat ya. Sama substitusi ke fx juga. Langsung aja Ibu, fx sama dengan cos 2x. Kalau Ibu masukkan 120 derajat, maka jadinya berapa nih? Cos 240 derajat. Nah, cos 240 derajat ini kan berarti dia di kuadran 3. Kan kalau kuadran 3 dulu cos itu bernilai negatif ya, karena kan sin tangan kosong. Berarti negatif dulu. Cos 240 ini berarti nilainya adalah setengah, karena dia sama dengan 60, berarti negatif setengah. Nah, ini kan bilangan negatif nih, berarti dia bilangan negatif. Berarti untuk daerah B itu tanda di sininya adalah negatif. Nah, kalau kita perhatikan daerah A positif, daerah B negatif. Biasanya itu intervalnya dia selang-seling. Jadi kalau di sini positif, negatif, pasti di sebelah sininya positif. Terus di sininya adalah negatif. Jadi nggak perlu diuji coba sampai habis. Kebiasaannya gitu. Kalau misalkan nanti di sini negatif, berarti sebelahnya positif. Pokoknya selang-seling aja. Nah, sudah dapat nih, berarti bisa kita simpulkan kalau daerahnya positif berarti dikatakan fungsi naik. Berarti kalau dari 0 ke 90 fungsinya naik. Sedangkan dari 90 ke 180 dia akan turun. Lalu dari 180 dia naik lagi ke 270, lalu turun lagi ke 360 derajat. Nah, jadi Ibu tuliskan di sini kesimpulannya di sini ya. Jadi si fx itu akan naik di interval. Nah, kita cari yang fungsi naiknya. Nah, yang ini kan yang daerah A, berarti daerah A dimulai dari 0. Sini X-nya berarti kurang dari X. Kurang dari berapa nih? Sampai 90 derajat. Ada nggak lagi yang naik selain daerah A? Ada kan daerah C. Berarti dan. Ini harus dan ya, nggak boleh atau. Karena dia satu bagian. Dan dimulai dari berapa daerah C? Oke, 180 derajat. Kurang dari X, kurang dari sampai 270 derajat. Nah, jadi ini jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Itu tadi untuk tugasnya seperti biasa Ibu berikan di classroom. Kalau misalkan ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, silahkan chat Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.